mereka itu penggunaannya rekreasi, coba-coba. Coba-coba. Iya, coba-coba rekreasi dengan teman-teman. Terakhir mereka coba-coba pakai, jadi terakhir mereka menjadi kecanduan. Ada keluarga pencandu yang datang ke BNN langsung dilaporkan, dibawa oleh keluarganya, kemudian mereka mengajukan proses rehabilitasi. Ini tidak ada proses penangkapan terhadap mereka. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah bersama Bapak AKBP Zainuddin SAG SHMH, merupakan Kepala BNN Kabupaten Batubara. Ya Bang, apa kabar Bang? Sehat Bang ya? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Tentunya dalam kesibukan Bapak hari-hari ini, dalam melaksanakan tugas-tugasnya tentunya di BNN ini, sedikit kami mengambil waktu untuk berbincang-bincang terkait apa-apa saja yang menjadi program dan bagaimana keluhan-keluhan masyarakat terhadap apa yang mungkin masyarakat tidak paham dari apa yang ditugaskan oleh BNN ini. Sedikit mungkin bisa Abang jelaskan bagaimana program-program yang ada di BNN Kabupaten Batubara ini Bang. Baik, terima kasih banyak kehadirannya di kantor BNN Kabupaten Batubara. Untuk program tahun 2022 ini, program P4GN, kita di sini ada namanya program pencegahan. Ini dalam bentuk diseminasi tentang bahaya narkoba ke seluruh lapisan masyarakat. Lalu ada program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini kita bermitra dengan seluruh masyarakat, elemen masyarakat, bagaimana melaksanakan program P4GN, pencegahan narkoba dan pemberantasan narkoba. Kemudian yang ketiga ada namanya rehabilitasi. Ini juga sangat penting, bukan hanya penegakan hukum, melakukan proses penangkapan atau penyidikan terhadap bandar-bandar dan pengedar, tapi juga kita harus atensi terhadap rehabilitasi. Rehabilitasi ini adalah pencandu-pencandu yang mereka ini sebenarnya harus hadirnya pemerintah untuk melepaskan kecanduan mereka. Kemudian yang keempat, program kita itu adalah kerjasama. Tidak cukup melaksanakan pemberantasan ini hanya dengan BNN, tapi kita harus melaksanakan dengan semua lintas sektoral, kemudian bekerja sama dengan masyarakat. Saya kira itu. Iya, itu dia. Jadi pemirsa, setelah dijelaskan terkait dari program-program yang ada di BNN ini, tentunya kita mulai mengerti bagaimana tugas-tugas yang ada di BNN Kabupaten Batubara ini. Kalau untuk program khusus yang saat ini lagi dikerjakan itu apa Bang? Saat ini kita melaksanakan program Desa Bersinar. Desa Bersinar ini ada kegiatannya itu kalau kita bilang intervensi berbasis masyarakat. Ini di situ dibentuk agen pemulihan. Agen pemulihan ini adalah berperan di situ, ada terlibat dari pihak dari puskesmas, kemudian ada Babinsa, ada Polri, ada tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di desa. Jadi agen pemulihan ini perannya di tingkat desa, sasarannya adalah pencandu pamula. Jadi mereka inilah yang menjembatani, menjangkau langsung ke keluarga-keluarga yang keluarga mereka itu kecanduan narkoba. Jadi pada level agen pemulihan inilah rehabilitasi di tingkat awal. Tapi kalau stadiumnya sudah pencandu berat, mereka akan berkomunikasi dengan pihak BNN guna rehabilitasi, nanti akan diasesmen di tempat kita apakah kelanjutannya. Saya kira seperti itu. Iya, kalau untuk desanya yang saat ini di mana saja Bang? Desanya saat ini ada 5 semuanya. Ada 5 desa semuanya kita laksanakan. Ada Hadi Selebar, 5 Laras, kemudian Simpang Dolok, Desa Pahlawan, satu lagi Sumber Padi. Iya, itu dia. Jadi Bang, terkait untuk pertanyaan kita selanjutnya, sebenarnya tugas BNN ini apakah ada menangkap atau cuma rehabilitas gitu? Kita di BNN ini ada beberapa fungsi. Satu pencegahan, kemudian pemberdayaan, rehabilitasi, penegakan hukum, kemudian kerjasama. Nah, di sini ada 4 program kita di situ. Jadi bukan hanya rehabilitasi, termasuk penegakan hukum. Oh, berarti kalau tugas menangkap? Iya, sama. Penegakan hukum itulah. Penegakan hukum itu termasuk proses penangkapan. Penegakan hukum itu
melakukan proses penyidikan, mulai dari penyidikan sampai berkas perkara kita kirim ke jaksa terhadap tersangka baik bandar maupun pengedarnya. Iya. Jadi terkait rehabilitas, bagaimana proses rehabilitas yang ada di BNN ini, Bang? Rehabilitasi ini ada dua rehabilitasi, ada rawat inap, ada rawat jalan. Jadi kepada masyarakat ini yang keluarga negara hadir membantu masyarakat menghilangkan ketergantungan. Jadi masyarakat mekanismenya mereka boleh datang langsung ke klinik ke rehabilitasi kita, ke kantor BNN, kemudian mengajukan permohonan kepada mereka. Kemudian di sini nanti akan lakukan asesmen. Kalaulah dia tingkat kecanduannya mungkin tidak berat, stadiumnya masih pamula, maka ini dilakukan rawat jalan. Kalaulah stadiumnya mereka itu sudah ketergantungan, ini kita akan rekomendasikan mereka ke tempat rehab pemerintah itu. Ke tempat pemerintah seperti itu dia. Dan orang yang keluarganya datang melaporkan keluarganya yang kecanduan, ini tidak akan dipenjara, tapi kita akan bantu untuk proses rehabilitasi. Demikian. Iya, jadi caranya berarti masyarakat tinggal datang aja kemari, iya. Dan itu anaknya atau saudaranya yang dilaporkan itu tidak ditangkap untuk Jadi hukum. saya ulangi sekali lagi, terhadap keluarganya, terhadap ada keluarga pencandu yang datang ke BNN langsung dilaporkan, dibawa oleh keluarganya. Kemudian mereka mengajukan proses rehabilitasi, ini tidak ada proses penangkapan terhadap mereka. Negara hadir membantu mereka untuk rehabilitasi, untuk menghilangkan ketergantungan kepada mereka. Jadi tidak akan ditangkap mereka. Bahkan kita negara akan hadir untuk membantu mereka. Iya. Seperti itu. Iya, kalau dia udah di stadium yang cukup tinggi, apakah itu dilakukan penangkapan, Bang? Enggak, Bang. Jadi kata kuncinya gini, apabila keluarganya itu datang mengadu, contohnya anaknya kecanduan, ini datang keluarganya mengadu dan membawa keluarga, ini tidak ditangkap, mereka dibantu untuk rehabilitasi. Beda ya, untuk rehabilitasi dengan penangkap. Lain beda kalau misalnya ditangkap. Kalau ditangkap itu proses penegakan hukum. Tapi kalau keluarganya yang datang langsung ke BNN melaporkan kecanduan, mereka mohon untuk rehabilitasi, ini kita akan fasilitasi mereka. Tidak akan dilanjutkan ke proses hukum, tapi ke rehabilitasi. Ya, kalau setelah ditangkap, Bang, apakah bisa diapakan lagi untuk menjadi rehabilitasi? Kalau proses yang kasusnya tertangkap, umpamanya, tertangkap ini kalaulah dia barang buktinya di bawah 1 gram, dia tidak terlibat dalam jaringan, maka ini kita akan lakukan rehabilitasi, namanya TAT namanya. Kita TAT dia, kita asesmen, perkaranya tetap kita ajukan ke pengadilan, tetapi mereka prosesnya mereka kita tempatkan di tempat rehabilitasi. Tapi kata kuncinya adalah jika barang bukti seperti sabu di bawah 1 gram dan dia tidak terlibat dalam jaringan. Seperti itu dia. Iya, kalau untuk saat ini, Bang, berapa jumlah yang ada di rehabilitas BNN Batubara ini, Bang? Tahun ini sekitar 30 yang rawat jalan. Rawat jalan kurang lebih ada 30. Tahun lalu sekitar 150. Jadi untuk masyarakat lah, Bang, ya, ketika banyaknya penggunaan narkoba di daerah atau di tempat atau di desa-desanya gitu, apakah bisa gitu mengundang dari BNN ini untuk langsung melakukan sosialisasi di desa-desanya gitu, Bang? Oh, bisa. Kita malah itu sudah memberikan nomor kita pun, nomor HP untuk kita, nomor telepon yang bisa dihubungi pun sudah ada di medsos kita. Kita juga ada Instagram, ada YouTube kita, ada medsos kita. Mereka boleh langsung untuk berkomunikasi dengan kita manakala mereka mau mengundang untuk penyuluhan, kita siap untuk menjadi narasumber kepada mereka. Dan ini sudah sering kita lakukan di Batubara ini. Jadi setiap event, kalau memang diperlukan kehadiran staf BNN untuk melakukan penyuluhan, kita sudah ada jalur komunikasinya, apakah lewat medsos ataupun lewat nomor HP yang telah diberikan, yang telah disebarkan. Boleh. Iya. Kalau menurut Abang, sebenarnya yang menjadi aspek penyalahgunaan narkoba ini gimana sebenarnya, Bang? Bermacam-macam. Ya, aspek penggunaannya itu bermacam-macam. Ada yang mereka itu penggunaannya rekreasi, coba-coba. Coba-coba. Iya, coba-coba rekreasi dengan teman-teman. Terakhir mereka coba-coba pakai, jadi terakhir mereka menjadi kecanduan. Ada yang mereka beranggapan seperti doping. Dengan pakai itu mereka nggak tidur.
nggak tidur mereka. Kemudian mereka fit, seperti mereka merasa doping itu seperti itu. Padahal mereka itu sudah kecanduan. Nah, jadi mungkin dia kerja supaya nggak capek. Biasanya orang pakai sabu itu malam nggak bisa tidur, kemudian nggak lapar, energik dia. Begitu dia drop, dia lemas, pakai lagi. Itu namanya sudah sepertinya dia energik, tapi sebenarnya dia itu adalah sudah ketergantungan sebenarnya. Iya. Jadi awalnya mereka mungkin coba-coba kecanduan, kadang pakai dengan teman, lama-lama kecanduan. Macam-macam motivasi orang memakai itu. Iya, kalau untuk tingkat kejahatannya sendiri, Bang, dari pengaruh narkoba itu apakah besar, Bang? Kalau kita penelitian itu sih belum ada. Tetapi yang jelas dampak narkoba itu sangat besar. Kenapa? Karena namanya orang ketergantungan, dia kalau nggak pakai badan cu nggak enak. Maka untuk supaya bisa pakai lagi, ini apapun jalur dia tempuh. Yang penting mereka bisa cari duit untuk bisa beli lagi. Berdampak besar terhadap kejahatan dengan narkoba ini. Iya, berarti kalau untuk orang-orang yang banyak uang, boleh-boleh saja menggunakan sabu, Bang? Mana bisa, boleh. Nggak bisa gitu ya, Bang ya? Nggak. Nah, karena kan dia kan semakin sabunya itu ada, badannya fit gitu, Bang. Itu bagaimana? Bukan, itu persepsi orang yang memakai. Oh, persepsi ya, Bang? Persepsi dia seperti itu. Persepsinya dia kalau pakai itu rasanya seperti orang cerdas, seperti kuat. Persepsi seperti itu dia, karena ketergantungan dia seperti itu. Sebenarnya dia tidak. Orang pakai sabu itu, orang pakai narkoba itu, istilahnya apa ya, 3 ong sama dia. 3 ong. Ong pertama itu suka bohong. Oh, suka bohong. Ya, jadi bohong dia. Dia sepertinya tampilannya itu dia sepertinya energik, tapi sebenarnya tidak. Tapi karena pengaruh sabunya. Kemudian kalau sudah drop sabu, apa yang terjadi? Bengong. Drop dia, bengong dia. Iya. Ya kan? Karena drop sabunya. Nah, setelah drop sabunya supaya dia kelihatan energik lagi, gimana yang dilakukan dia? Nyolong. Jadi 3 ong penyakit orang menggunakan narkoba itu. 1, bohong, kelihatannya dia orang energik, pintar. Sebenarnya itu karena pengaruh sabu dia. Begitu ngedrop, jadi bengong. Habis bengong ngapain dia? Supaya dia kelihatan energik lagi, dia nyolong. Nah, itu dia 3 ong penyakit. Saya kira itu seperti itu dia. Untuk peranan pemerintah ini, Bang, khususnya Pemkab Batubara, bagaimana kerjasamanya untuk BNN ini, Bang? Sejauh ini Pemkab Batubara ini sangat mendukung program P4GN. Bahkan mereka sudah membentuk Satgas. Bupati sendiri telah mengeluarkan peraturan Bupati tentang pelaksanaan P4GN. Ini tindak lanjut dari Impres, Instruksi Presiden tahun 2020. Oleh tingkat Pemkab Batubara, mereka telah breakdown, telah mengeluarkan peraturan Bupati tahun 2022. Di mana setiap OPD mereka melaksanakan P4GN. Nah, dan mereka anggarkan anggaran untuk melaksanakan P4GN di seluruh OPD mereka. Itu bentuk kepedulian Pemkab terhadap pelaksanaan P4GN, pencegahan narkoba. Apakah ada Pemkab juga ikut turun langsung ke lapangan bersama BNN, Bang? Iya, jadi mereka turun kadang dalam bentuk sosialisasi, seperti mereka kadang-kadang tes urin terhadap pegawai Pemkab, kemudian terhadap supir-supir yang menggunakan mobil Pemkab. Ini dilakukan tes urin, seperti Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Pendidikan, terhadap murid-muridnya juga dilakukan tes urin. Itu bentuk pelaksanaan kerjasamanya dengan mereka seperti itu. Itu dia. Jadi, Bang, di masyarakat ada kalimat-kalimat, bagaimana sabu ini bisa hilang kalau bandarnya masih ada? Nah, itu bagaimana itu, Bang? Sebenarnya problem narkotika ini bukan hanya di Kabupaten Batubara, tapi problem internasional. Narkoba ini adalah hidden case, kasus yang cukup tersembunyi, dia cukup rapi, dia kasusnya itu jalur masuknya sih cukup banyak, patah tumbuh hilang berganti. Ini problemnya bukan hanya di negara Indonesia kasus ini, tapi internasional. Makanya problem hidden case sangat tertutup. Kemudian pelaksanaan pemberantasannya pun harus dengan cara yang cukup khusus dia. Begitu banyak ditangkap tapi nggak pernah habis-habisnya. Karena itu problemnya problem internasional. Iya, Bang. Kalau boleh saya bertanya ini, Bang ya, zona merah untuk Kabupaten Batubara di desa mana saja itu, Bang?
Sampai hari ini belum pernah ada penelitian. Belum ada zona merah itu. Kecuali zona merah itu seperti ini. Sebenarnya pemberantasan narkoba ini itu hampir mirip dengan penanganan COVID. 3T. Testing, kemudian tracing, kemudian treatment. Baru kita bisa tahu zona merah. Nah, dites dulu. Oh, orang kampung dites urin, ya kan? Sekian. Setelah ada testing ini kan baru punya data, ya kan? Iya. Jadi untuk mengetahui zona merah sebenarnya selama ini dipakai ukurannya hasil tangkapan. Tangkapan di desa mana banyak ditangkap, itu disebut desa merah. Nggak bisa juga seperti itu. Itu kan berdasarkan lokasi tangkapan BNN ataupun dari kepolisian. Sebenarnya kalau kita mau lihat zona merah, ini seperti dilakukan zonanya COVID. COVID itu gimana? Dites dulu orang kan. Sekian banyak. Berarti daerah sana zona merah. Di sana daerah zona kuning, zona hijau. Nah, kalau mau kita bilang zona merahnya di mana, ya buat harus ada trace testingnya. Ya selama ini rujukannya hanya dilihat dari wilayah tangkapan. Desa mana, kecamatan mana ditangkap, berarti zona merah. Nggak bisa juga seperti itu. Berarti harus ada penelitian khusus. Harus penelitian khusus. Ini mungkin yang bisa dilakukan oleh Pemkab bekerja sama dengan desa-desa. Mereka lakukan tes urin. Setelah lakukan tes, kami melakukan tes urin sebanyak 100 orang, sekian orang yang positif. Nanti baru dilihat zona yang paling merah di sana, ya kan? Logika kira ya? Iya, itu dia. Iya, jadi Bang, untuk pertanyaan terakhir nih Bang. Kalau ditanya, bagaimana, adakah ide untuk memberantas narkoba ini sehabis-habisnya gitu Bang? Kalau ide seperti itu sih, kalau kita bilang nggak mungkin sih, pasti mungkin. Kalau kita mungkin tergantung daripada kerjasama. Ini harus semua kerjasama. Satu, bukan hanya di tingkat aparat pemerintah dan penegakan hukum, tapi diawali ini dari keluarga sebenarnya. Ada kepedulian keluarga, terutama pada usia puber, usia 15 tahun sampai 17 tahun ini harus diawali dengan keluarga. Maka harus ada ketahanan dalam keluarga. Jadi masing-masing keluarga itu mereka peduli dulu. Jadi masalahnya kadang-kadang hilang ayam dicari, hilang anak nggak dicari. Ini tidak akan mungkin. Jadi ini harus ada kerjasama pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat kalau memang ingin menghilangkan narkoba. Tapi paling tidak adalah meminimalisir. Kalau kita bilang mungkin nggak hilang, ya, kalau ada upaya apa yang nggak mungkin, semua mesti bisa mungkin, ya kan? Tapi harus ada kerjasama mulai dari keluarga. Ketahanan keluarga sebenarnya sangat penting. Masing-masing keluarga itu peduli dia dengan anaknya. Gitu. Iya, berarti harus diutamakan dari keluarganya. Ketahanan keluarga dulu. Iya, itu dia. Jadi mungkin itu saja Bang bincang-bincang kita pada hari ini. Mungkin sedikit saran dan pesan-pesan kepada masyarakat Kabupaten Batubara, silakan Bang. Jadi gini, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batubara, terutama kepada keluarga untuk pencegahan narkoba ini. Satu, lihat indikasinya. Indikasi misalnya pengguna sabu. Kalaulah anak-anak ini sudah nggak tidur malam, besoknya begadang terus, energik, besok pagi terkulai. Ini ciri-ciri orang pakai sabu, biasa malam nggak bisa tidur. Tapi ini nggak boleh juga dituduh, ini pakai sabu. Tapi lakukan tes urin, datang ke BNN, tes urin. Jangan nuduh orang, ini nggak tidur malam, ini semua pakai sabu. Tapi untuk mengetahuinya itu adalah tes urin. Datang ke kantor BNN, Pak, anak saya ini punya gejala seperti ini. Atau paling tidak, periksa kamarnya sekali, periksa kawannya. Kalau sudah ada punya sifat-sifat yang aneh, seperti begadang malam, kemudian untuk melawan orang tua, ini juga nggak bisa dituduh kok pakai sabu. Tapi bawa dia tes urin untuk mengetahui dia pengguna atau tidak, tes urin. Yang kedua, kepada seluruh masyarakat Batubara, bahwa kalau ada keluarganya pencandu, datang ke kantor BNN. Kita akan bantu untuk rehabilitasi. Keluarga yang anak ataupun keluarga yang datang ke BNN untuk melaporkan kecanduan, ini tidak akan diproses hukum karena dilaporkan langsung oleh keluarganya. Ini negara akan hadir membantu menghilangkan ketergantungan narkoba. Kemudian yang ketiga, kita siap untuk hadir ke masyarakat, apakah jadi narasumber
Ini perlu kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat agar disuarakan tentang bahayanya narkoba, terutama kepada generasi muda kita. Saya kira seperti itu penyampaian kami. Ya, demikian kepada pemirsa dimanapun Anda berada, cukup lugas tentunya bincang-bincang kita pada hari ini. Demikian Bisa News.id, bisa